Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minimal mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita istiqomah dalam menjalankan ajaran dan sunnah hingga akhir hayat kita, sehingga apa yang kita cita-citakan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat dari beliau serta berkumpul dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dapatkan itu. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, sebagaimana biasanya di Rabu subuh ini kami akan menyampaikan tanya jawab agama, fatwa tadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu persoalan berkaitan dengan Nabi sehari semalam melaksanakan sholat sebanyak 40 rakaat. Ada sebuah pertanyaan. Pernah kami membaca majalah umum dalam rubrik tanya jawab agama Islam, dinyatakan bahwa Nabi sehari semalam mengerjakan sholat sebanyak 40 rakaat. Mohon penjelasannya. Sholat apa saja selain sholat fardu yang wajib sebanyak 17 rakaat sehingga berjumlah 40 rakaat? Pertanyaan dari Samimun, warga Muhammadiyah di Metro Lampung Tengah. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, persoalan ini juga pernah dijelaskan oleh Ustaz Adi Hidayat. Dia menjelaskan ketika seseorang mampu melaksanakan, mengamalkan sholat setidaknya sehari semalam 40 rakaat dengan minimal selama 1 bulan, maka dia akan mendapatkan banyak keutamaan, di antaranya adalah kemudahan hidup di dunia dan akhirat. Lantas salat apa saja yang 40 rakaat itu? Beliau menjelaskan, pertama 17 rakaat salat fardu, salat wajib. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, 17 rakaat. Yang pertama. Kemudian ditambah 11 rakaat salat malam, 8 tahajud, 3 witir. Kemudian ditambah dengan 12 salat rawatib, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 12 rakaat. Maka 17, 11, 12 jumlahnya 40 rakaat.
Kata Ustaz Hadi Hidayat berdasarkan dua riwayat yang dia sampaikan, kalau mampu melaksanakan ini dengan istiqomah selama 1 bulan saja dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dengan baik dan benar, bukan hanya sekedar sholat, tapi memperhatikan rukun dan syaratnya serta tumaninah dan khusyuknya, maka akan ada perubahan dalam hidupnya, bahkan mendapatkan kemudahan di dunia dan akhirat. Kenapa demikian? Jangankan sholat sunnah dikerjakan dengan baik, sholat wajib saja dikerjakan dengan baik, maka janji Allah tanha anil fahsya'i wal munkar itu akan terwujud, menjadi pribadi yang baik. Maka ketika orang dari buruk menjadi baik, dari jahat menjadi baik, maka ada perubahan dalam hidupnya. Apalagi kalau 40 rakaat. Subhanallah. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, jawaban dari majelis ya, terkait pertanyaan tadi. Di sini tidak akan diterangkan sholat apa saja selain 17 rakaat wajib yang dilakukan dalam sehari-hari untuk menggapai jumlah 40 rakaat tersebut. Tetapi majelis akan menyebutkan sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan dan biasa dilakukan oleh Nabi dalam sehari-hari yang disebut dengan sholat rawatib ya. Ini yang difokuskan oleh tim majelis di dalam jawabannya di dalam buku ini ya, terkait dengan pertanyaan di atas tadi. Yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh, yakni setelah terbitnya fajar, berdasarkan dalil antara lain sebagai berikut. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim wa Tirmidzi. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Dalam riwayat lain yang artinya kami bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha juga, bahwa tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat sunnah serajin, setekun, sesungguh-sungguh beliau mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh. Bahkan beliau kalau tertinggal ya, suatu ketika bangunnya kesiangan, mungkin salat subuhnya dulu dikerjakan, maka setelah salat subuh mengerjakan salat sunnah tersebut, karena saking perhatian beliau terhadap salat sunnah sebelum subuh atau salat sunnah fajar. Dalam hadis lain disebutkan pula dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat fajar dengan singkat. Aku berkata dalam hati, apakah beliau sudah membaca Al-Fatihah atau belum dalam 2 rakaat tersebut? Artinya tidak panjang salat sunnah fajar tersebut. Ini yang pertama, 2 rakaat sebelum subuh. Dalam tanya jawab ini juga dijelaskan. Yang kedua, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, bisa 2, bisa 4. Ya, ada 2, ada 4. Demikian juga Nabi selalu mengerjakan sholat 2 rakaat atau 4 rakaat setelah zuhur. Jadi ada yang 2, ada yang 4 sebelum dan sesudah zuhur. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berkata, yang aku ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ialah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain dijelaskan pula dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian hadis yang ketiga terkait dengan salat sunnah sebelum dan sesudah zuhur ini, hadis dari Ummu Habibah yang berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Hadis riwayat Ahmad dan ahli sunan Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ini yang kedua, sholat sebelum dan sesudah zuhur. Yang ketiga, sholat sunnah sebelum melakukan sholat asar ialah 2 rakaat. Sesuai dengan yang disebutkan dalam himpunan usul tadi di halaman 317 sama dengan 335. Dalilnya riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh An-Nasa'i dan Ummu Habibah menyebutkan perincian 12 rakaat salat sunnah Nabi, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, dan riwayat lain yang menyebutkan dan menerangkan 2 rakaat sebelum asar. Ini yang ketiganya, bahwa ada sholat sunnah sebelum asar. Meskipun ini nanti jadi khilafiyah, perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa termasuk qabla asar, ada yang mungkin hanya sholat sunnah di antara adzan dan iqamah maupun sholat sunnah yang lainnya. Kemudian yang keempat, sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Ini juga disebutkan di dalam tanya jawab ini, ada sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Namun tidak dijelaskan di sini apakah 2 rakaat ini termasuk qabla maghrib atau tahiyatul masjid atau sholat di antara 2 adzan dan iqamah. Tetapi ya, berdasarkan riwayat yang pernah kami temukan dan kami baca adalah sholat sebelum maghrib dan isya itu ya bukanlah termasuk yang qabla maghrib dan qabla isya, tetapi sholat sunnah yang dikerjakan oleh para sahabat ya, yaitu sholat sunnah di antara adzan dan iqamah. Dan bagi siapa yang ingin melaksanakannya dipersilahkan, bagi siapa yang tidak mau melaksanakannya atau tidak melaksanakannya tidak mengapa. Kemudian sholat 2 rakaat setelah maghrib ya. Di sini dijelaskan ya dalam hadis ini, yang artinya kami bacakan. Hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha yang berkata bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sholat 12 rakaat semalam sehari akan didirikan baginya rumah di surga. Dengan demikian yang kami sebutkan tadi, salah satunya adalah 2 rakaat setelah sholat maghrib. Ya. Yang demikian sebagai berikut, ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya serta 2 rakaat sebelum subuh. Ada pula yang menyebutkan 2 rakaat sebelum asar. Yang terakhir, yang keenam adalah sholat 2 atau 4 rakaat sesudah isya. Ya. Jadi setelah isya ini bisa 2, bisa 4. Ya. Hadis riwayat Muslim yang dirinci oleh At-Tirmidzi ya, sebagai berikut ya. Yang artinya kami bacakan, hadis Zurarah bin Abi Aufah bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah malam, dan ia menjawab adalah beliau sholat isya berjamaah kemudian pulang kepada keluarganya lalu sholat 4 rakaat kemudian masuk ke tempat tidurnya dan tidur. Artinya apa? Di masjid sholat berjamaah isya, pulang ke rumah, di rumah sholat 4 rakaat, kemudian baru tidur. Artinya ya boleh mengerjakan sholat setelah isya itu 4 rakaat. Tetapi yang kuat dalilnya adalah 2 rakaat ba'dal isya. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ya, dari situlah disimpulkan bahwa ya, banyak sekali sholat-sholat sunnah yang dapat kita kerjakan. Memang banyak sekali, bahkan bisa jadi tanpa batas. Misalnya sholat sebelum Jumat, sholat sebanyak-banyak dan semampunya, tidak ada batasannya. Sholat duha 12 rakaat ya. Kalau mampu melaksanakannya 2, 4, 6, 8, 12. Kemudian sholat tahajud
yang biasa dilakukan Rasulullah SAW 11 rakaat. Tapi kalau mampu lebih daripada itu bisa. Misalnya 20 rakaat 3 witir 23, atau mungkin kuat lagi ya sampai 100 rakaat tambah 3 witir 103 rakaat boleh. Kalau artinya apa? Ya bukan hanya 40 rakaat, bukan hanya 50 rakaat, bukan hanya sekian puluh rakaat, tapi banyak rakaat sholat yang dapat kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di antara yang kami sebutkan tadi, yang disebutkan di dalam hadis ya, yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu amalan yang dapat kita kerjakan sehingga kita dapat bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga ketika kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan jamaah sekalian, serta menjadikan kita semakin beriman kepada Allah, semakin semangat dalam beribadah, dan semakin berfastabiqul khairat, melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bis-shawab. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.